Menjelang akhir tahun 2022 pada Kamis pagi, Pemerintahan Desa Sidorejo melaksanakan launching program ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM kuliner yang bertempat di ruang terbuka hijau Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Di launchingnya program ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM kuliner tersebut sebagai salah satu upaya menggali potensi di sektor apapun di Desa Sidorejo itu. Winarti, Kepala Desa Sidorejo, ketika acara launching tersebut menjelaskan, memang tengah memberdayakan sejumlah potensi yang ada di wilayah Desa Sidorejo dalam rangka launching program ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM Desa Sidorejo dalam keadaan sehat. Jadi, dan kami memberdayakan UMKM ini terutama yang mendapatkan program dari Kanggoriko tahun 2022 ini. Jadi semua yang mendapatkan program Kanggoriko ini saya undang supaya bisa berjualan. Jadi sehingga bantuan kami bisa bermanfaat, ya. Jadi semuanya ini, tapi ini cuma sebagian. Nanti katanya untuk bulan puasa itu bisa lebih banyak, Pak. Yang program Kanggoriko ini memang sangat bermanfaat, Pak Camat. Ini terutama untuk UMKM, karena apa yang dibutuhkan untuk UMKM itu terpenuhi. Karena kita mendata dulu, baru kita salurkan, dan itu pun berupa barang atau peralatan, ya. Dan untuk mewujudkan ketahanan pangan ini, jadi kita juga ada kuliner ini yang di selatan jalan ini, Bapak. Ini sudah beroperasi kurang lebih 2 bulan, Pak. Sebenarnya sudah lama, tapi kalau malam, ramenya malam, Pak. Itu pemuda-pemuda banyak yang ngopi di situ, ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Sehingga Pemerintahan Desa Sidorejo telah menemukan salah satu potensi desa, yakni usaha kuliner dengan label Wardes, sekaligus melekatkan moto dengan kalimat seduh kopimu, sudahi sedihmu. Forpimka mendorong seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Purwoharjo untuk lebih memberdayakan UMKM dengan cara menggali sedalam-dalamnya atas potensi positif apa saja yang ada di setiap desa. Sementara itu, Taufik Rohman selaku Camat Purwoharjo memberikan selamat kuliner dari program pangan sekaligus pemberdayaan UMKM pada hari ini. Selamat kepada Desa Sidorejo yang program dari ketahanan pangan ini berupa kuliner, alhamdulillah sudah rampung, sudah launching hari ini, bahkan sudah berjalan, ya. Sudah 2 bulan. Harapan saya ke depan nanti tempat ini bisa menjadi tempat destinasi, meskipun destinasi lokal, jadi bisa menjadi pusat keramaian, bisa menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, ya. Saya berkeinginan setiap program yang dilaksanakan itu tidak hanya sekedar melaksanakan program selesai, tapi bagaimana program yang dilaksanakan itu bisa bermanfaat, syukur-syukur bisa berkesinambungan. Nah, seperti hanya program ini letaknya strategis, ya, menurut saya, di pinggir jalan, dekat kantor desa, dekat pustu, dekat lapangan. Jadi mungkin ke depan misalkan ada pas Ramadan, dibuka pasar Ramadan, jadi saling bersinergi, saling melengkapi, sehingga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sidorejo. Hari Selasa kemarin, Sidorejo salah satu desa di Kecamatan Purwoharjo dari 3 desa yang lain, yaitu Gerajakan, Sidorejo, dan Karetan, menerima penghargaan reward dari Bapenda, ya, karena lunas PBB sebelum jatuh waktu, ya. Saya harap nanti desa yang lain, ya, Pak Kades, Bu Kades, biasanya lunas tapi nggak sesuai waktunya. Kita alhamdulillah sampai saat ini juara 2 tingkat kabupaten, PBB-nya sudah 91%, ya. Tetapi
jangan khawatir, nanti biasanya untuk tahun depan juga akan diberikan reward berupa bangunan fisik ya. Tahun kemarin paving ya kemarin untuk BBB-nya, tolong ini bisa dipertahankan untuk BBB ini karena ini menjadi sumber pendapatan PAD Kabupaten Banyuwangi yang juga nanti akan dikembalikan lagi ke desa untuk pelaksanaan program-program pembangunan. Dan saya juga punya keinginan, saya punya program kecamatan itu One Village One Destination ya. Jadi satu desa punya satu destinasi wisata, terserah, bisa kuliner, bisa apa saja. Seperti di Gerajakan itu sudah ada sebetulnya pantai Gerajakan, tapi Bedul juga begitu, punya sumber asri, punya Bedul, tapi ya seperti itu. Jadi harapan saya justru ingin menumbuhkan potensi ya. Untuk sekarang ini yang paling tren tuh kuliner, Pak. Ya, jangan kalau lihat ke Banyuwangi banyak sekarang tempat-tempat kuliner dan dilalai ramai semua sekarang. Ya, alhamdulillah sekarang pandemi juga sudah mulai berkurang ya, kegiatan-kegiatan seperti ini sudah boleh kembali ya, meskipun belum dicabut pandeminya ini, tetapi kita sudah bisa merasakan hidup normal seperti sebelum pandemi ya. Banyuwangi sudah launching Banyuwangi Reborn, atasi pandemi, pulihkan ekonomi, merajut harmonia. Ini salah satu pilar dari Banyuwangi Reborn. Pulihkan ekonomi ya, dimana 2 tahun kita selama pandemi ini mengalami masa-masa sulit ya kan, usaha sulit, kumpul aja sulit. Nah sekarang sudah mulai longgar, makanya silakan desa-desa melaksanakan event-event seperti ini yang bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat ya. Beberapa waktu yang lalu di Bulurejo sudah di launching juga destinasi, alhamdulillah sampai sekarang eksis masih ya. Ini dalam waktu dekat Gelaga Agung katanya ya, kuliner juga Gelaga Agung, insya Allah Januari, sudah dibangun lama cuman belum di launching. Tapi bagaimana program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah sudah harus tuntas gitu. Jadi beberapa desa sudah selesai, ada yang masih konsultasi, ada yang belum sama sekali. Silakan minggu-minggu ini terakhir ya, karena ini sudah akhir tahun, harapannya Januari awal sudah DD-ADD sudah cair ya, sehingga jenengan sudah tidak bingung lagi untuk operasional, untuk membayar gaji, syukur-syukur bisa langsung running untuk pembangunan, sehingga awal tahun sudah mulai ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang bisa meningkatkan ekonomi ya, menggerakkan roda perekonomian di desa ya, sehingga bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat ya ini. Dan ada program juga dalam nanti akan kami undang mungkin dari desa untuk mendaftarkan warga yang punya usaha NIB, nomor izin berusaha ya. Jadi nanti gratis itu Pak ya, tinggal nanti minta fotokopi KTP-nya, jenis usahanya apa, nanti kecamatan yang akan memfasilitasi sebanyak-banyaknya. Jadi warga-warga ini untuk bisa mempunyai NIB untuk apa? Bisa untuk mengajukan KUR ya, banyak manfaatnya. Minimal dengan terdata di Kabupaten Banyuwangi, sehingga barangkali mungkin ada program bantuan sudah ada masuk dalam daftar pemerintah kabupaten ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat nanti akan kami kumpulkan, mungkin dari DPM juga yang Agoriko akan didata ya, yang Agoriko yang punya kaki 5, yang punya warung usaha, nanti akan kita lakukan pendataan, kita fasilitasi untuk mempunyai NIB gratis, tidak dipungut biaya ya. Mungkin itu dari kami. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, program ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM kuliner di Desa Sidorejo resmi saya nyatakan di launching dan dimulai. Kepada segenap desa yang ada di wilayah Kecamatan Purwoharjo agar bisa merealisasikan potensi desa tentang One Village One Destination atau satu desa, satu destinasi. Apapun potensi itu, entah home industri, destinasi wisata atau potensi kuliner, seperti yang kini ini merupakan launching salah satu tempat kuliner ya dari pangan yang ada di desa Kecamatan Purwoharjo ya, yaitu di Desa Sidorejo. Harapan saya dengan di launchingnya tempat ini nanti merupakan tempat kuliner masyarakat lokal ya, karena memang sifatnya lokal, sehingga masyarakat tempat ini bisa menjadi pusat perekonomian, pusat masyarakat, sehingga
sehingga dengan program dari DD ini bisa bermanfaat untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan masyarakat. Ada nanti dari masyarakat yang jualan, ya, kuliner, minuman, makanan. Nah, harapannya juga jadi bisa masyarakat bisa datang ke sini. Di samping nanti kan ini banyak lapangan, nanti bisa mungkin ada event-event, nanti bisa kolaborasi bersinergi, sehingga bisa ada cara Purworejo inovasi One Village One Destination. Harapannya setiap desa mempunyai satu tempat destinasi seperti ini. Apapun bentuknya, bisa kuliner, bisa mungkin wisata alam, bisa wisata religi. Mungkin kebetulan di kita juga sudah ada Brajakan, ada bedul, kan masih belum optimal. Sehingga harapan saya kita bisa mencari kreativitas, mencari inovasi kira-kira potensi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Seperti di Purworejo kemarin ada di Pengairan itu ada RTH sudah ramai. Habis ini ada Gelaga Agung juga buat kuliner di pertigaan. Ke depan nanti Karetan, ya, nanti akan kita buat pasar wit-witannya di Purworejo. Kita meniru yang di Singonjuru, ya. Tapi di sini nanti dipasarkan di Jati-Jatian. Saya nanti setiap program yang saya sampaikan tadi, program yang dilaksanakan tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tidak hanya melaksanakan program, tapi bagaimana program tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan atau berkelanjutan. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.